Bismillah, kita ingin membahas bagaimana keajaiban rizki yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika orang Muslim menguatkan takwa dan imannya, kira-kira dampaknya apa untuk kita kalau kita nguatin iman dan takwa kita? Kan orang kan kalau kerja ada upahnya. Kalau aja ada perintah Allah untuk jaga takwa, apa dampaknya? Yaitu dikasih tahu sama Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu di Al-Quran kasih tahu dalam surat At-Talaq. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya apa? Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dan juga akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia duga dan tidak dia sangka. Itu upahnya orang bertakwa itu ada. Jadi jangan pikir nggak ada bayarannya, enggak. Kekuatan iman kita kalau kita jaga, takut kita sama Allah, bayarannya dikasih sama Allah. Nanti kerja sama aneh aja ada hitungannya. Apalagi sama Allah. Bisnis sama Allah tuh jauh lebih indah. Cuma apa? Cuma yang kita bikin apa? Takut adalah nafsu itu sendiri. Bicara dengan nafsu itu terhijab semua. Ketutup. Jawaban-jawaban tadi ketutup. Upahnya nggak ada. Dianggapnya nggak ada. Setan yang ngomongin. Mau aja dibohongin. Mau aja diakalin, dikadalin. Begitu setan. Ngomong mah enak. Ayat Quran mah kalau dibacain. Begitu. Jalanin ya berat ya. Ente kita ngaku muslim, kita ngaku Al-Quran adalah mukjizat Allah yang tak akan terbantahkan. Tapi ketika ada nasihat kayak begini, ketika ada upah yang akan dibayar oleh Allah dalam keadaan hak, kita masih meragukan. Lucu ngaku beriman tapi nggak percaya. Ada bayarannya kalau kita jadi orang muslim yang bertakwa. Ada. Ya sekali lagi, setan itu nggak pingin kita itu jadi orang yang bertakwa. Alah, segitu aja. Ntar istighfar aja, ntar gampang hapus. Gitu, akhirnya dia nyeleweng. Ya, Masya Allah. Udah nyari dalil yang enak. Dia pikir gampang, istighfar diampunin gampang. Dia main-mainin agama Allah. Itu setan tuh namanya. Ya, akhirnya ketika kesialan datang sama dia, ketika tertimpa dengan azab yang luar biasa, terasing dengan manusia dan hati kita, ngomong apa ya? Kemarin itu katanya berani melawan Allah. Sekarang gimana? Nasib udah terburuk. Kesono kemari kagak diterima misalnya. Baru kemarin kemana? Diingetin sama nasihat-nasihat sederhana. Kecil dianggapnya enteng. Omongan mah didengerin gampang, dilakonin susah katanya. Gak usah nasehatin gua. Begitu orangnya. Sombong dia. Orang kalau udah sombong bukan ampunan. Laknatnya dulu turun. Ditegur dulu. Kenapa sih segitu parahnya? La yadkhulul jannah mithqala dzarrah minal kibr. Tak masuk surga kalau di dalam hatinya ada sebiji zarrah dari kesombongan. Udah dikasih tahu, diikrarin kayak gitu, mau nyobain sombong. Nauzubillah min dzalik. Kenapa sampai keras banget sih? Karena kesombongan itu pakaiannya Allah. Dalam satu riwayat ya, bil maknanya fa inna kibriya huwa ridai. Sombongan itu apa? Adalah jubahku, pakaianku. Jangan coba-coba. Siapa yang sombong dulu? Iblis. Yang didapat apa? Ampunan apa laknat? Laknat. Sombong di atas perintah Allah. Turun laknat dulu. Jadi kalau ada orang yang sombong, perhatiin aja. Dia akan turun dulu laknat Allah, dihinakan dulu dengan kesombongannya, hina dulu, luar biasa. Baru nanti apa? Urutannya setelah terlaknat, dia menyadari, istighfar, ampunan. Itu urutannya ada. Kita jangan sampai terpenjara atau terbelenggu dengan sesuatu yang membuat kita akan terjerembab. Karena apa? Iblis memasukkan jiwa itu dalam porsi kesombongan. Maka dari itu ketika kita dihadirkan untuk ingin mendapatkan predikat orang yang bertakwa, coba renungi bahwa Allah akan membukakan jalan itu. Ya. Rahasia rizki itu adalah kehadiran Allah. Rizki itu ada rahasianya. Rahasia adalah sifat dari keadilan Allah. Dan dia adalah takdir bagi manusia. Tuh, rizki itu rahasia Allah. Dan takdir juga bagi manusia. Makanya bagi manusia itu memiliki perenungan rohani, ya, agar kehidupan itu bukan cuma di mata jasmaninya,
tapi lebih kepada rohaninya, hati kolbunya. Ini ada kiat-kiat. Yang pertama kita memahami adalah satu, rizki adalah takdir yang kita katakan tadi, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran juga ada kan, di dalam surat An-Hud, yang artinya dan tidak ada satupun makhluk melata di muka bumi ini melainkan Allah lah pemberi rizkinya. Wa ma min dabbah illa 'alaiha rizquha. Ya, kita tahu tuh, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jadi kalau aja Allah memberikan rizki bagi seluruh makhluknya yang ada di muka bumi, itu satu keniscayaan bahwa sudah tertulis takdir rizki itu untuk seorang makhluk. Ada kisah ketika Nabi Musa pernah dapat perintah oleh Allah untuk membelah batu, yang mana sebelumnya beliau ini mengkhawatirkan akan rizkinya. Khawatir ya, karena berjuang kan, berdakwah sama Fir'aun apalagi kan. Ini kekhawatirannya dalam Nabi Musa mendapatkan perintah oleh Allah dalam memberikan teguran secara halus, tapi tetap dijalani oleh Nabi Musa untuk memberikan pelajaran itu. Allah memerintahkan untuk memecah bongkahan batu itu. Dipecah sama Nabi Musa. Dah, kuatkan Nabi Musa. Kebelah jadi dua. Di dalamnya ada batu lagi. Lalu Allah masih merintahkan lagi. Pecahkan lagi batu yang kedua. Dipecahkan lagi. Dah. Gerakan pelajaran apa sih yang pengen dikasih sama Allah? Disuruh pecahin lagi. Nggak ada apa-apa, ada batu lagi. Yang ketiga, disuruh pecahin lagi. Kepecah lagi jadi dua. Lalu di dalamnya ada seekor ulat atau cacing yang lagi ngunyah. Krauk. Bayangin, di dalam batu yang ketiga, yang kagak ada makhluk yang mendeteksi ya, kalau ada pakai alat canggih sekarang juga nggak mendeteksi. Ada di batu bongkahan paling dalam yang ketiga, seekor ulat ya, kecil lagi ngunyah, yang keluar dari mulutnya makanan. Dideketin sama Nabi Musa, diberikan oleh Allah mukjizat, kefahaman akan apa? Akan cacing itu atau ulat itu. Ya, dikasih denger gitu. Sampai cacing itu mengatakan bertasbih kepada Allah, Subhana man yarani wa yasma'u kalami wa ya'rifu makani wa yadhkuruni wa la yansani. Maha suci zat yang melihatku, yang mendengar ucapanku, yang mengetahui tempat keberadaanku. Bertasbih tuh, yang mengingatku dan tidak pernah melupakanku. Subhanallah. Nah, ini ada di dalam kitab tafsir Miftahul Ghaib dari karangan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi kita tahu tuh kisah yang luar biasa dari penafsiran ayat tersebut ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Seekor cacing yang kagak ketahuan ya keberadaannya sama mata dunia, tapi Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Musa. Lihatin, yang kayak begitu aja masih kuberikan rezeki, kayak gitu maksudnya. Engkau apa yang kau khawatirkan? Engkau masih bergerak, masih mampu berikhtiar. Apa yang dikhawatirkan? Itu tadi. Kalau udah bertakwa sama Allah, ya kembali kepada ayatnya tadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Atau ada wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Jadi kita tahu tuh, kalau udah kita bertakwa, apa sih takwa kan kita paham? Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jauh dah tuh. Kalau ngejalaninnya rada berat, minimal banget dah kita ngejauhin atas dasar takwa. Ntar dikasih jalan oleh Allah yang luar biasa. Min haitsu la yahtasib. Di sini ada kisah, karena panjang pembahasannya ya. Ada kisah dari kisahnya seorang penjaga pelabuhan di Saudi Arabia dulu. Itu kisah nyata. Dia mencatat segala barang yang masuk di pelabuhan, ya, nggak bakal bisa lolos tanpa ada tanda tangannya. Ketika dia masuk ke satu urusan yang luar biasa itu, karena dia anak majelis, dia pingin ya selalu terjaga. Iman Islamnya pengen banget dah, takwanya pengen dijaga nih. Biasa kan masukan apa? Ada pelicin ya. Mulai banyak orang-orang datang. Nah, dia nasehatin tuh, karena di matanya ada perilaku kayak gitu di atasannya, diingetin atasannya. Terus atasannya bilang apa? Ente jangan terlalu ketat lah, jangan terlalu keras.
Jangan terlalu tasyadud, ya. Coba lunak dikit. Terima aja, itu juga terima kasih kok. Nah, kalau zaman sekarang kan begitu model. Itu tanda terima kasih itu. Tapi ada mekanisme semua itu. Gaji ada, ya. Karena itu tugas yang memang tidak terlalu berat juga. Pengawasan, emang ada dana intensifnya. Sekali dia keluar, ada hitungannya. Tapi bukan berarti nerima hadiah yang gede-gede. Waktu atasannya cerita kayak begitu, dia mulai gundah gulana, gelisah. Balik ke kantor, gelisah dia. Deh, kita pengen ngingetin atasan jadi begini amat ya. Akhirnya hari-hari berjalan, ya, dia ngelihat ya perilaku atasan dan bawahannya ini selalu terjadi hal-hal yang nggak bisa dia tolak gitu. Akhirnya dia nggak bisa tinggal di situ, dia nggak betah, dia pindah, dia keluar, dia resign. Saya nggak bisa tinggal begini. Akhirnya karena dia gelisah kan, akhirnya dia memutuskan untuk mundurkan diri dari jabatannya, yang mana sampai pada waktunya karena dia berpengalaman, ya, Allah kasih wasilah. Ada orang ngasih satu perahu kecil untuk ngebawa barang, yang isinya juga barang-barang apa ya, kargo. Dia ngasih perahu kecil. Ya. Terus karena dia sering wirawiri, ini terjadi beberapa tahun. Dia merasa tenang dengan urusannya yang kecil tadi. Dia mengirimkan itu, menganggap bahwa barang ini amanah yang dia jaga sedemikian rupa. Kayak barang yang diri. Orang nitipin barang nih, dijaga benar-benar kayak barang yang diri. Gitu, sampai ke tangan-tangan yang pembeli atau penerimanya. Kejadian-kejadian kayak begini akhirnya membuat para konsumennya ini, pelanggannya ini takjub. Gitu. Dan salah satunya adalah satu aparat, ada polisi gitu di sana. Dia takjub melihat waktu lagi ada transaksi yang membuat dia untuk masuk ke transaksi gelap misalnya, dia nggak mau, dia tolak, nggak mau. Ini polisi kagum sama dia. Ini benar-benar nih udah teruji. Nah, kapan waktu lama nggak ketemu lagi, beberapa tahun kemudian ada satu kiriman besar ya, yang negara ini agak sensitif mengirimnya. Ya entah itu apaan, mungkin alat-alat logistik yang harus dijaga. Nah, polisi ini ingat, dia udah naik pangkat kan, gara-gara ketemu sama orang baik, dia takjub, Allah angkat tuh dia jadi naik pangkat gara-gara ketemu tuh. Ini ajib nih. Wasilahnya begitu kadang-kadang. Ketemu orang baik, yang dia sendiri bukan banget baiknya, tapi Allah lagi pengen atur skenario itu. Dia takjub dengan kejujurannya, lalu diangkat ya jabatannya, dan dia mendapatkan satu amanat yang luar biasa. Dan dia mengingat, ini manusia, ini orang. Ingat dia, wah ini nggak lain ini, cuma dia yang berani amanah. Itu luar biasa. Ini kisah nyata ini. Akhirnya beliau mendapatkan sedemikian amanah yang besar dari kerajaan ya, untuk mengemban satu proyek besar, pengiriman satu barang yang luar biasa. Waktu itu mungkin agak krusial, yang membuat dia menjadi saudagar yang luar biasa. Iya, termasuk orang terkaya di pelabuhan. Itu karena amanahnya. Dan tidak mengurangi ketakwaannya, tetap royal, terkenal. Nah, ini kisah sekelumit dari bagaimana orang kalau menjaga takwa sama Allah, itu dibalasnya belum sampai dia mati. Dibayar sama Allah, pembuka-pembuka. Jadi bukannya terus ngerasa, aduh bisa aja itu kan cerita. Enggak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu bukan Rabb ingkar janji. Jadi kalau dari kisah kayak begini, mendorong kita makin jadi orang yang yakin lah, mendorong ya Allah benar-benar ya apa yang diceritakan dalam Al-Quran, apa yang dikasih pengalaman orang-orang di hadapan kita yang teruji, membuat minimal banget rezeki itu mendatangkan ketenangan.